Selamat siang teman-teman, sahabat FSC Care dimanapun berada. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa sekali, hari yang sangat berbahagia. Hari Minggu 12 April 2020. Dan hari ini kami FSC Care kedatangan tamu istimewa dari Forum Kerukunan Pantura. Apa di benak teman-teman semuanya adalah begitu menyebut kata Pantura, kita teringat pasti yang dari Pulau Jawa atau di Indonesia pada umumnya. Kalau menyebut kata Pantura adalah sebuah ruas jalan yang menghubungkan Pulau Jawa dari barat ke timur ataupun sebaliknya. Dan sebagian besar penduduk atau warga Pantura, terutama yang di Pulau Jawa sebagian besar pada umumnya itu merantau ke luar negeri. Bukan hanya di Taiwan, tapi ada juga yang di Korea Selatan, ada di Singapura, Hong Kong, bahkan juga ada yang di Timur Tengah. Dan di hari ini saya Aang, di hari yang berbahagia sekali ini, meskipun cuaca hari ini lumayan agak dingin dan suhu pelan-pelan turun, tapi kemudian ketika kedatangan tamu istimewa saya jadi menghangat gitu. Nah, ada Kang Abi. Selamat siang Kang Abi. Siang. Dan juga ini kayaknya saya pernah lihat ya Kang Sule di sebuah acara talk show gitu. Oh itu kalau itu artis ya. Beda sama nama beda posisi. Andre juga ada topik hadir. Oh gitu. Baik, saya pertama dengan Mas Abi ya. Ya. Mas Abi, nama aslinya siapa Mas Abi? Supriyadi, Pak. Mas Aslinya Supriyadi, ya Supriyadi. silakan lihat ke Ya. kamera. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung Facebook tentang kita untuk bisa share ke grup atau share ke temannya atau kemana saja, share publik. Jangan lupa ya di share publik agar komunitas Forum Pantura yang begitu menginspirasi banyak orang ini bisa semakin dikenal, semakin diketahui oleh orang banyak di luaran sana. Baik, Mas Supriyadi yang juga Abi ya? Ya. Lebih dikenal Abi. Abi, kalau saya Abi Pangestu bukan ya? Itu penyanyi dangdut masa tahun 90-an. Iya. Kang Abi, kalau saya boleh panggil Kang Abi ya? Ya. Kang Abi aslinya dari mana ini? Dari Cirebon, Mas. Cirebon. Ya. Cirebon lebih detailnya di mana? Cirebon. Ah, Ya, Cirebon kecamatan? itu Kecamatan Ciwaringin. Ciwaringin. Ya, desanya Desa Gunung Kidul. Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul ada Gintung Kidul. Gintung, Ya. Gintung Kidul bukan Gunung Kidul ya. Cirebon. Saya ingat Cirebon itu identik dengan tahu gejrot. Ya, tahu betul. Khas Cirebon itu. Khas Cirebon. Saya tiap lewat di Pantura gitu. Tahu gejrot terus mampir di Arjawinangun. Ya, itu dekat kampung saya, malah tetangga desa itu. Serius? Ya. Arjawinangun terus kemudian ke deket-deket mana ya itu ya, terminal ya. Ya, Harjamukti itu. Harjamukti ya, betul sekali. Kalau Kang Sule sendiri dari mana Kang Sule? Aku asal dari, kalau desanya itu Desa Ujung Jaya, kecamatannya Widasari, Indramayu. Indramayu, antara Indramayu Cirebon, Cirebon dulu ya kalau dari timur ya, Ya, Cirebon ya, baru ya. Indramayu naik. Sebelum ada jalan tol Cipali itu saya sering juga lewat situ. Kalau sebagai patokannya kalau malam hari saya lihat kilang minyak atau apa yang di Balongan itu. Yang di Balongan. Itu ikutnya di Indramayu kan? Indramayu juga, cuman kalau itu kan lebih ke pesisir. Iya, betul sekali. Kalau tempat saya itu lebih ke jalur tengah. Jalur tengah. Jalur tengah Pulau Jawa lah. Ah, Nanti tembusnya kan di persimpangan Losari Losarang itu ya, kalau nggak salah. bukan, ke tembusnya itu kalau ke barat itu di wilayah Celeng. Oh iya. Celeng lo bener. bener. Kalau ke arah timurnya itu Cirebon Kedaung ya. Kedawung Cirebon, Nah, baik. tembusnya itu. Ya, agak sudah ada bayangan sekali. Jadi kita flashback lagi. Serasa hari ini teman-teman FSC Care saya kembali lagi menjadi seorang sopir ekspedisi. Background latar belakang sebelum ke Taiwan sendiri Kang Abi sebagai apa di rumah? Saya dulu juga sebagai TKI, dulunya di Korea. Di Korea? Terus, ya. Annyeonghaseyo kamsahamnida. Berarti bisa. Terus pulang jadi perangkat desa.
jadi perangkat desa 3 tahun, udah terus ya di rumah nganggur, kemungkinan nggak ada kerjaannya, pengen jadi TKI lagi. Cuma orang nggak balik bisa. lagi menjadi seorang pekerja migran Indonesia. Ya. Kalau boleh saya korek sedikit, di Koreanya dulu di kota mana? Di Busan, Mas. Busan itu paling bawah sendiri. Saya di Daegu, di Hyunpong, Myeonwon, Gyuri, masih apal. Sedikit-sedikit sih. Busan Daegu itu kurang lebih 1,5 jam. Busannya di sekitar Busan Yok, Changwon. Ya, Changwon. Nah, berarti komplek industri di situ ya? Ya. Pas, mantap. Kita sesama mantan pekerja migran Indonesia, makanya kita juga bisa ngomong sedikit bahasa Korea dan tulisan Korea sedikit. Mengerti ya? Ya. Lebih mudah memahami tulisan Korea atau tulisan Mandarin, Saina? Sama-sama nggak bisa. Orang kerja terus sih. Baik, dengan Kang Abi, tahun berapa pertama kali masuk ke Taiwan? 2015 lah. 2015, berarti udah 5 tahun yang lalu ya. Ke Korea sendiri tahun berapa? Itu mah 2007-an. 2007. Ya. Masuk Korea 2007. Kalau boleh saya buka, saya masuk ke Korea itu sekitar 96. Oh, udah lama banget. 96 itu waktu itu masih program KFSB, Korea Federation of Small Business. Jadi masuknya sana itu Belum barangkali musim itu, iya, ya. belum ada boom begitu banyak orang yang kepingin ke sana. Dan mungkin teman-teman juga tidak percaya pada waktu itu, kita melebar sedikit. Biaya ke Korea Selatan itu saya sebutkan nominalnya adalah tidak bakalan ada yang percaya, adalah 750. Cipek bukan Omanen won. Cilpek Omanen won. Nah, agak sedikit bahasa Koreanya yang muncul dikit lah. Baik, kalau Kang Sule. Kalau saya backgroundnya dulu itu perwira swasta, jualan seperti buah khas Indramayu juga. Indramayu, mangga gedong. Mangga ya. Mangga cengkir. Ya, cengkir itu sama dengan kalau orang luar itu nyebutnya, luar wilayah itu nyebutnya mangga Indramayu. Kalau kita nyebutnya mangga cengkir. Mangga Indramayu, tapi lebih terkenalnya memang daerah Pantura yang Indramayu itu begitu masuk Kabupaten Indramayu, kalau dari arah barat, dari Subang terus ke barat Cirebon, Indramayu terus Cirebon. Iya. Itu di pinggir jalan itu kanan kiri banyak terjejer yang orang yang jualan mangga, dan itu memang Indramayu terkenal sebagai penghasil mangga terbesar loh di Jawa Barat ya. Iya. Oke, Kang Sule masuk ke Taiwan tahun berapa? Masuk ke Taiwan sekitar tahun 2013-an. 2013, 7 tahun yang lalu, 2 kali kontrak ya. Di pabrik yang sama atau gimana? Pabrik yang sama. Pabrik yang sama. Di pabrik apa, Kang Sule? Di Taisan pabrik Baihang. Pabrik produksi apa? Gitu? Pabrik ini pelat CNC bukan? Bukan. Ya CNC juga ada. Satu pabrik itu beda-beda pekerjaan. Ada pemotongan, ada pengamplasan, ada juga press ya. Kalau Kang Abi sendiri di pabrik apa, Kang Abi? Kalau dulu di Guanyin, di Guanyin 3 tahun itu di pabrik alat fitness, 3 tahun, terus habis kontrak nggak pulang, pindah ke Pusin. Pusin ya. Pusin, ngerti. Ya. Pindah ke Pusin udah 2 tahun, sampai sekarang belum pulang. Sampai sekarang belum pulang, jadi ini sejak tahun 2000. Tapi pernah syuting nggak? Enggak, belum pernah. At least masih ini ya. Apa yang kemudian membuat betah di sini? Ya kemungkinan ya lingkungan lah, lingkungan di sini kan serba enak kan gitu. Terus bisa dibilang serba enak ya? Kata enak. kuncinya serba enak. Serba enak kan di sini kan, mau kemana-mana kan enak. Gampang. transportasi. Terus yang paling beratnya itu di rumah itu bingung. Kalau orang rumah telepon itu lagi pada kerja apa, di rumah kan nggak ada kerjaan kan bingung. Takutnya kalau pulang ya tahu sendirilah di kampung kan. Alasan pertama yang membuat betah kemudian memutuskan untuk di Taiwan itu karena memang ada keterbatasan di rumah. Alasan sebagian besarnya begitu. Sudah keluarga ya pastinya ya. Putra berapa, Kang Abi? 1. Kang Sule berapa? Kalau saya 3. Usia terbesar kelas berapa? Udah mau keluar SMA. Berarti kita saya adiknya berarti ya. Kalau tanya umurnya berapa, Kang Sule? 42. 42. Kang Abi?
31. 31. Kalau orang menyebut saya masih 27, banyak yang tidak percaya sih. Fitnah berarti. Oke Kang Abi. Baik, saya mendapatkan kabar forum Kerukunan Pantura ini begitu inspiratif ya, bersama untuk salam untuk Kang Suma. Ya. Kang Suma itu juga rekan saya waktu beberapa tahun yang lalu, dan ternyata kemudian dipertemukan di satu kesempatan pada bulan November yang lalu itu ada pengajian akbar. Ya. Nah, di Taipei ya, saya sempat bertemu di situ dan terputus komunikasi, dan kemudian saya sontak ingin menghubungi lagi Kang Suma. Assalamualaikum Kang Suma. Sedang nonton ini. Ya, pasti sedang stay tune di channel FSC Care. Jangan lupa di share ya. Jangan lupa di share ya teman-teman ya. Jangan lupa di share Kang Suma. Ya, oke. Dan saya berusaha menghubungi Kang Suma, dan kabar baiknya alhamdulillah saya diterima, dan ada muncul untuk mengorek sedikit bagaimana kemudian ada niatan untuk membangun sebuah musola. Itu yang menjadi saya ingin tertarik sekali. Kenapa forum Kerukunan Pantura yang kemudian orangnya ini bermacam-macam ya. Kalau saya baca dari postingan Kang Suma itu ada dari Banten, ya kan? Terus mana lagi? Ada yang dari Banten, ada yang dari Karawang, terus Subang juga ya. Majalengka ikut. Brebes, Cirebon, Brebes. Ke Pemalang enggak? Belum ada teman-teman. Belum. Sampai Brebes saja yang anak-anak Pantura. Brebes. Berkemungkinan tidak, misalnya kemudian kalau anak-anak dari kabupaten yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, misalnya dia dari Pekalongan, kemudian ke timur lagi Kabupaten Kendal, terus naik lagi ke Jepara, Demak, Pati, Kudus, Rembang gitu, apakah bisa terbuka untuk masuk ke dalam FKP seperti ini? Ya, untuk itu ya lebih ke individu. Oh gitu. Jadi mungkin karena pergaulan, sering bergaul dengan orang-orang kita, jadi justru mereka itu kadang kurang akrab sama asal daerah. Jadi akrabnya itu lebih ke kita. Oh kayak gitu. Sampai waktu itu kan ada juga yang dari Pati, yang dari Lombok juga ada. Dari Lombok sampai juga bikin ada? KTA-nya juga. Kita kan punya KTA juga. Gitu. Nah, jadi lebih ke individu, bukan lebih ke daerahnya. Ke daerah, lebih ke personal. Pendekatan ya. Pendekatan teman-teman semua. Tapi boleh nggak misalnya kalau saya ini orang Temanggung, Temanggung udah terus. Kalau misalnya saya orang Temanggung, ini saya boleh nggak saya gabung kayak gitu sama Pantura gitu? Boleh saja. Tidak melihat asal daerahnya berarti welcome ya. Welcome. Kami tetap satu bendera, satu Indonesia. Ayo kita terbuka. Kalau tujuannya kitanya positif, ayo silakan masuk bersama kami. Itu adalah jawaban dari Kang Abi sebagai ketua forum Kerukunan Pantura. Silakan bergabung bersama FKP. Yang membuat saya kemudian tertarik seperti yang saya ucapkan di awal adalah teman ini keinginan untuk membangun musola. Apa yang mendasari itu Kang Abi itu? Itu berawal dari kami kan anak-anak tongkrongan ya, yang dulunya itu seringnya tongkrong tidak karu-karuan lah, nggak ada tujuan, kan bingung, tongkrong minum terus itu kan nggak jelas, kan udah nggak zamannya kalau zaman sekarang mah. Zaman sekarang adalah zaman milenial. Ya, zaman milenial. Padahal kita umurnya bukan kita. Ya. Saya umur 20 tahun yang lalu maksud saya. Mungkin ya ada cetukan dari Pak Pembina juga semenjak Kang Suma masuk. Jadi kita itu lebih didekatkan ke arah-arah yang harmonis, yang gitu, lebih positif ya. Positif kayak gitu. Untuk pembangunan musola itu kan kita itu ingin memberikan sesuatu biar buat kenang-kenangan untuk anak cucu kita. Ini loh, dulu ayah kita sudah pernah bekerja di sini, dengan masuk ke forum Kerukunan Pantura bisa membangun musola di daerah ini. Jadi itu rencana kita itu 1 tahun itu 1 kali. Satu daerah. Padahal yang disebutkan ada beberapa banyak daerah. Ada banyak. Ke depan seperti ini apakah ke depan? Kedepannya
Yang pertama adalah di Kabupaten Cirebon. Ya? Cirebon. Rencana ke depan lagi ke Subang. Subang boleh tahu kecamatannya di mana? Belum diputuskan? Rencananya itu di wilayah Pamanukan. Flyover itu ya, Mbak, yang ke arah. Iya. Kok saya bisa hafal sih daerah Pamanukan? Flyover itu kan yang selatan flyover berarti. Itu ke arah kalau boleh saya tebak itu di Kecamatan Bongas atau apa? Kalau Bongas itu masuk wilayah Indramayu. Oh, Bongas malah Indramayu. Indramayu. Pamanukan. Jauh malah itu. Compreng. Nah, Compreng. Daerah Kecamatan Compreng ya? Masih ke selatan lagi. Kalau dari arah Jakarta itu sebelum Compreng. Sebelum Compreng malahan. Ada tahun depan rencananya Insya Allah tahun depan. Bulan 1 kita udah mulai insya Allah. Nah, ini kan begini, Kang Abi juga Kang Sule. Untuk yang menjadi pertanyaan adalah biayanya itu. Biaya yang kemarin saya baca itu dari Kang Suma sekitar kurang lebih 500.000 NT. Iya. 500.000 NT kalau dikalikan dengan posisi kurs yang saat ini 5 kali 5 adalah 250 juta. Iya. Dengan bangunan yang saya sempat lihat di postingannya grup atau postingan teman-teman dari FKP itu bangunan berkisar depannya itu 9 kali 12 dengan dalaman yang kemarin sudah diberikan layout fotonya itu udah bagus dengan plafon yang baru dibangun. Udah 98 lah udah. Dan alhamdulillah sudah diresmikan ya. Sudah itu banyak anak-anak yang ngaji apa itu. Oke. Dengan uang 250 juta itu sudah berdiri bangunan semegah itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah tanahnya itu juga termasuk dari situ? Bisa dijelaskan Kang Sulit tanahnya Kalau itu. tanah itu kita sudah komitmen untuk mencari tanah yang tanah wakaf. Tanah wakaf. Ya. Komitmen dari FKP adalah mencari tanah wakaf untuk didirikan sebuah musola. Ya. Nah, silakan untuk dijelaskan kepada teman-teman, ini tanah wakafnya sebetulnya dari mana? Kalau tanah wakaf itu kan yang harus untuk mencari tanah wakaf itu yang sudah purna. Kayak gitu. Jadi kita juga ada kepengurusan juga di sana. Jadi mereka yang mencari tanah wakaf. Kalau keputusan tempat itu kan adanya di sini. Tempatnya di mana? Tahun sekarang ada di mana? Supaya tahun sekarang itu kan Subang. Lah pengurusan yang di Subang itu wajib mencari tanah wakafnya di situ. Terserah mau di wilayah mana atau wilayah mana, sebatas ada di daerah Subang. Asal yang penting ada tanah wakaf dan bersedia, artinya dipersilakan untuk teman-teman dari FKP mau membangun sebuah musola dan untuk sebagai peninggalan, kalau boleh saya jawab kan peninggalan ya. Peninggalan ini loh bukti teman-teman dari para pekerja migran Indonesia yang telah purna atau yang masih berada di Taiwan dipersembahkan untuk ke masing-masing daerahnya. Kurang lebih begitu kan Sule. Proyeksinya sampai berapa lama kayak gitu? Maksud saya setelah ini selesai 2021, 2022 pergeseran atau terjadi perombakan dalam kepengurusan FKP sendiri, apakah mungkin nantinya akan dilakukan regenerasi atau bagaimana Kang Sule? Untuk rencana awal itu dari tahun 2018 yang waktu itu ketua umumnya itu Mas Suma sendiri. Kang Suma ya? Iya. Untuk merencanakan. Jadi 2018 kita sudah merencanakan. Nah, terus dalam rentang waktu sampai 2019 itu kita sudah menggodok bagaimana apakah nanti kepengurusan yang akan datang bisa berubah lagi kebijakan ketua baru atau bagaimana. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Nah, alhamdulillah dari kita rapat kemarin di Cungli itu dari Ganas Subang. Ganas Subang itu apa artinya? Gabungan Anak Subang. Ganas Gabungan Anak Subang ya. Karena Pantura itu kan menaungi banyak forum juga. Ada Laskar Cirebon. Pantura itu induk. Ada
Forbes, Forbes, ya, Brebes, terus ada Pumat kan, Majalengka, terus ada lagi apa? Ganas ke Subang, gabungan anak Subang, Singapura Bangsa, Karawang, terus Baduy Banten itu kan dari Banten. Terus ada lagi kalau yang sekarang ada baru itu XTC itu ya. grup Itu anak-anak ya, anak-anak geng motor yang kebetulan di Indonesia dan sekarang di Taiwan juga ikut berkembang, malah alhamdulillah luar kegiatannya biasa. itu kami ajak mereka itu untuk berkegiatan positif. Saya kemarin sempat surprise, ini saya pernah dengar bahwa XTC itu kayak anak motor ya gitu kan, anak motor, teman-teman motor yang waktu masih di Indonesia, kemudian mereka bekerja ke sini, masih dengan membawa atribut mereka XTC, kemudian bergabung di Pantura. FKP, luar biasa. Bahkan sekarang juga itu kan ada Moonraker juga sekarang itu Moonraker kan, apa gitu? Sama anak motor juga ya. Kemarin telepon hubungi saya katanya pengen masuk, kita pengen ikut kegiatan apa yang positif yang digiati oleh Pantura itu kami dukung dan kami ikut. Ya kata saya sih ya mangga saja. Kalau kitanya mau berubah, mau berkegiatan positif ya ayo mangga kita bareng-bareng. Karena tahu sendirilah di sini kita cuma kerja terus manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena tahu sendiri kan anak-anak zaman sekarang kan kecil-kecilan yang geng-geng motor itu kan pasti kecilan. Jadinya mereka itu kalau seumuran arahnya kalau nggak diarahkan ke yang positif kan berarti sendiri, udah merasa bagian yang ini ya. Sampun sepuh sangat S3. Seperti Kang Sule. Pangkatnya belakang namanya Sule S3 gitu. Sampun sepuh sangat, sudah lumayan ya. Kalau saya rambutnya sekarang sudah saya hitamkan, kemarin sebetulnya udah putih. Karena saya merasa sudah memasuki di dunia putih. Sebetulnya saya sudah meninggalkan dunia hitam maksud saya gitu. Karena merasa umurnya sudah sama dengan Kang Sule sedikit. Luar biasa sekali, dari berbagai organisasi atau gabungan grup-grup yang ada di Indonesia seperti XTC, kemudian yang disebutkan Cirebon juga itu kemudian dinaungi dalam satu wadah Forum Kerukunan Pantura. Kang Abi, apa saja kegiatan FKP selama di Taiwan ini sejak didirikan? Sebetulnya didirikan tahun berapa? Ya kalau sudah berdiri berkumpul-kumpul sih dari tahun 2008 juga sudah emang sudah ada. Secara resmi diakui oleh KDI itu sekitar tahun 2010. 2010 berarti udah 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu kalau berumah tangga itu sudah 1-2 orang anak. Sudah punya cucu. 10 tahun sudah. Itu lagunya Bang Haji Roma Irama. Itu sudah lumayan, berarti memang ada yang datang, ada yang masuk kayak gitu ya. Dan generasi. Ada regenerasi. Tapi komitmen dari Pantura memang untuk proyeksi ke depan ini luar biasa sekali dengan 1 tahun 1 tempat ibadah, satu kota 1 mushola. Luar biasa. Ini sangat impresif, sangat inspiratif sekali. Dan saya speechless dengan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali memang yang seperti inilah yang harus patut kita lestarikan. Semangat kebersamaan, semangat kesatuan tanpa melihat daerahnya di mana, tapi memang untuk Indonesia. Apa sih yang terpikir sejak pertama kali didirikan FKP ini kemudian muncul kok harus bikin musola? Tadi sudah disinggung mau sebuah peninggalan kayak gitu, sebuah jejak kayak gitu. Apa? Sebelumnya masalahnya apa? Alasannya apa? Sebelumnya itu kan tadi sudah Mas Abi sendiri yang bilang kita itu terbentuk dari orang-orang yang istilahnya nggak ada tujuan lah, jadi sering nongkrong sini. Padahal di Taiwan kan tujuannya nyari duit loh Kang Sule. Ya kalau libur. Oh kayak gitu. Iya kalau libur lah. Ya kalau libur itu kan mereka itu kan sering duduk-duduk, nongkrong sana, nongkrong sini, nggak ada kegiatan. Jadi bagaimana kalau kita dibikin forum aja. Waktu itu belum forum kerukunan, karena memang
masih satu wadah, Pantura. Pantura saja Ya. ya, belum ada forum kerukunan Pantura, anak-anak Pantura gitu aja. Dulu Pantura aja satu Pantura. Coba kita bikin organisasi Pantura, terus bikin apa yang kira-kira ada segi positifnya. Ya, alhamdulillah selama perkembangan ini kan kita sudah ada dari keagamaan juga ada, dari olahraga juga ada, terus dari kepedulian juga ada. Dari apa? Kepedulian. Kepedulian. Oke. Buat kecelakaan kerja atau apa di Indonesia. Nah, terus juga ada buat apa namanya? Yang olahraga sudah. Iya. Keagamaan atau kerohanian santunan Per 3 bulan sekali Per 3 bulan kami sekali. di Indo itu ada santunan khusus per daerah yang mencakup wilayah Jawa Barat itu ada 3 bulan sekali itu kami ngasih santunan ke anak yatim. Terus ke orang-orang yang nggak mampu itu 3 bulan sekali. Oke. Jadi kalau musola satu kota satu musola. Ya. Oke. Nah, kalau untuk santunan 3 bulan satu sekali. kota 3 bulan sekali. 3 bulan sekali satu kota. Baik, ada teman yang bertanya ini dari Angga yang sudah bertanya lewat fanpage-nya dari FSC Care. Maaf Kak, kalau Wiralodra itu kalau nggak salah dari Indramayu ya? Indramayu sudah masuk dari forum kerukunan Pantura belum? Wiralodra. Om Sule Silakan Om Sule. Kalau Wiralodra itu aslinya itu tadinya itu masuk dalam kerukunan. Terus saya lupa ya tahun berapa itu 2015 atau 2016-an 2015 ya. Itu keluar. Jadi bukan ruang lingkup kita lagi. Barangkali mungkin bisa digabungkan atau gimana ke depannya? Ya, kalau kami fair terbuka. Kalau open. mereka mau bergabung silakan. Kalau kami terbuka apalagi itu istilahnya masih Jawa Barat. Masih di Pantura ya. Ya, apalagi kan masih Wiralodra itu Indramayu juga. Wiralodra. Kalau saya pernah baca sih Wiralodra Perkasa atau apa gitu. Wiralodra NKRI sekarang. Oh kayak gitu. Itu zaman-zaman sebelum 2015 dulu kalau nggak salah. Baik, jadi tadi ada yang bertanya kalau Wiralodra sudah masuk atau belum, sudah terjawab ya dengan Kang Sule. Baik, kiat apa sih? Sebetulnya sangat sulit sekali kalau saya sendiri untuk menyatukan mereka yang banyak orang itu banyak pikiran, banyak otomatis tiap orang punya pikiran prinsip yang berbeda-beda, punya kepala yang berbeda-beda tentu saja kan, Kang Sule, Kang Abi. Ini bagaimana menyikapi dari perbedaan-perbedaan ini untuk membentuk satu buah karya, gitu. Prinsipnya seperti apa? Bagaimana? Prinsip kami itu gini ya, per 3 bulan sekali itu kami itu setiap seluruh organisasi di bawah naungan itu kami ajak duduk semua. Terus juga dengan korwil antara wilayah itu kami undang untuk duduk. Ya kita adakan tanya jawab, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka pingin tanyakan itu ya kami terbuka fair. Ada pokoknya Ya, diserap agendanya aspirasi. itu, Diskusi lah, kita diskusi per ada 3 bulan. istilah Per kita 3 itu bulan sekali. tribulan. Triwulan. Tribulan. Iya, triwulan. Kalau catur 4 berarti. Kayak anak SD. Oke, sudah terjawab. Menjaga kekompakannya itu ya begitu masuk dalam komunitas sebuah forum, maka harus komitmennya juga ketika ada kumpul-kumpul seperti ini ya. Ayo monggo datang ya. Welcome kayak gitu ya kan. Terbuka. Baik. Ini sudah saya ke selama ini ada nggak teman-teman atau warga orang Taiwan mengenal FKP ini seperti apa? Atau di lingkungan pabrik dengan Kalau orang hubungan dengan Taiwan orang itu Taiwan? mungkin masalah nama itu Nggak tahu ya. nggak tahu ya. Kalau nama, cuman dalam kegiatan kita mereka tahu. Contohnya? Contohnya kalau kita mereka di sampai sekarang itu kan zaman gat-gat.
gadget. Gadget lah. Bukan gadget. Zaman pakai layar sentuh. Kalau dulu layarnya bukan layar sentuh sih. Ya, Motorola itu yang pakai ceplakan itu. Jadi kita waktu biasa kalau ada bencana di Indonesia, contoh seperti banjir atau tsunami, kita itu kan galang dana. Orang Taiwan itu kan biasa lihat di apa namanya? Flyer ya gitu, atau poster ya gitu. Iya, poster-poster untuk galang dana itu mereka pasti bertanya, itu di mana? Di Indonesia. Ya, saya bilang. Kadang-kadang mereka juga ikut nyumbang juga. Banyak yang sering orang Taiwan juga ikut berpartisipasi. Tahunnya itu luar biasa. Ya. Kalau nama mereka nggak tahu, nggak memahami lah. Oke, kembali lagi ke soal musola tadi. 500 ribu NT. Bagaimana penggalangan dana sekian waktu dalam kurun waktu berapa lama terkumpul Kang Sule dan Kang Abi? Mulai tanggal 1 Januari. Januari. Penggalangan dana loh. Mulai pembangunan. Kalau itu dananya. Kalau penggalangan dana itu kan memang harus sebelum. Cuman waktu itu kan kita sudah ada dana juga. Kalau dana itu sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman memang ada kan tanahnya itu kan belum ada. Keputusan itu ya, tanah wakafnya itu ya, karena yang kita tahu bersama lah harga tanah di Pantura itu luar biasa. Hari ini beli 1 meter 100.000, besok sudah 150.000 kan. Siapa tahu kan yang seperti itu. Jadi hebat sekali ini mencari informasi kan. Iya. Ada tanah wakaf yang boleh tidak kayak gitu. Artinya kan mau bangunkan sebuah musola. Iya. Ya kalau untuk itu kan tahun 2019 itu kan sudah waktu itu kan Cirebon ya yang dapat ya. Iya. Cirebon. Di desa apa Sendel. Bukan Sendel, di Wanakaya. Kecamatannya Gunung Sari ya. Gunung Sari, Cirebon. Nah, Gunung Jati. Jadi dekat dengan itu Mas, tempat kita ibadah itu di Gunung Jati itu, Wali Songo kuburannya. Oh iya. Jadi kita ambilnya itu yang tempat yang strategis, kita pilihnya itu, makanya pilih-pilih lama nunggu tanahnya itu. Kalau ada orang dari Subang mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati kan kita bisa mampir tidur di musola. Ini loh musola kita. Kan kayak gitu. Arahnya itu berdekatan dari dengan makam Sunan Gunung Jati itu. Cuma jangka berapa lah? 30 menitan lah. 30 menit boleh saya bilang. Ya memang saya belum detail secara tidak mendetail ya. Karena saya cuma melihat lewat Google, tanya Mbah Google ini di mana sih, kemarin saya dikasih tahu gitu. Oh, lokasinya di sini, berarti deket-deket masih di dekat inilah sekitaran yang disebutkan tadi itu. Oke, kembali ke Kang Sule. Tadi ada yang sempat bertanya, kenapa sih kok ini agak pertanyaannya? Iya, silakan diminum. Saya jadi tidak mempersilakan untuk meminum dulu. Dari tadi sudah kering ini tenggorokan. Wiralodra, menyebut Wiralodra lagi. Wiralodra terus sih. Pertanyaannya yang muncul Wiralodra ini kan. Pertanyaan nggak tahu. Wiralodra, kenapa kok Wiralodra ini terlalu personal ya, tidak bisa disebutkan. Tadi soalnya sudah disebutkan kan. Itu perbedaan berpikir orang kan macam-macam. Mas kan sudah tahu sendiri kan. Ada jalannya pemikiran. Oke. Baik, itu tadi sudah dijawab. Ada Satria bergitar. Jadi kita tidak bisa mengulang lagi jawaban yang sama. Tadi sudah dijawab di awal-awal. Oke, baik Kang Sule. Harapan ke depan masing-masing orang itu pengen punya usaha, punya impian. Kang Sule sendiri proyeksi bekerja di Taiwan itu sampai berapa lama? Sekarang sudah terhitung berapa tahun? 2037 tahun. 7 tahun. Ini yang ketiga. Masih ada kesempatan. Ini yang ketiga kali kontrak. 3 kali kontrak ya, 3 kali 3 udah 9. Rencananya itu masih 2 tahun 18 lagi. tahun. Kalau perlu ada kepikiran seperti itu Kang Abi? Sampai maksimalnya seberapa kayak gitu? Ya kalau saya sih kalau di rumahnya udah
punya usaha enakan di rumah, Mas? Jawabannya Iya. kurang lebih sama seperti Iya. itu. Kalau memang sudah fix, Iya. ya memang harus meninggalkan dunia migran. Iya. Karena apapun bango setinggi-tingginya bango terbang itu akan kembali kembali ke ke sarangnya. Dan kita juga bersepakat seperti itu. Tidak selamanya untuk di luar terus kan. Sampai untungnya saat ini teknologi komunikasi itu lebih murah. Iya. Coba bayangkan berapa tahun yang lalu untuk menelpon saja 10 menit itu udah beratus-ratus NT kan, setengah jam kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa lebih dekat dengan keluarga. Bagaimana sih menyikapi yang rasa-rasa seperti ini? Istrinya di sini nggak, Kang Sule? Di Indo. Kalau Kang Abi istrinya di mana? Di Taiwan. Di sama. Ya, Ini kalau ini nggak saya tanyakan kalau ini. Nasib perantau jauh dari keluarga itu 11-12 ya, sama antara kangen rindu jadi satu. Oke, sudah dijawab, terima kasih dari Angga Sulisrian, sudah dijawab ya. Terima kasih. Baik, ada yang ingin disampaikan tidak dengan teman-teman di luar sana, untuk khususnya yang ada di Taiwan, dari Taiwan Utara, Tengah, Selatan. Silakan. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di Dalam hal apa sih? dalam berkehidupan di Taiwan ini, dalam bekerja, dalam menjaga kekompakan, dalam apa saja selama di Taiwan? Ya, harapan saya sih secara individual ya kita juga harus berhati-hati dalam bekerja. Dan juga kurangi, ya tahu sendiri ya di Taiwan bagaimana ya. Pergaulan di Taiwan gitu maksudnya. Oke. Karena jauh dari pantauan CCTV mungkin. tetap taati peraturan di Taiwan. Taati peraturan Taiwan. Ikuti peraturan pemerintah Taiwan. Karena kita kan di sini numpang kayak gitu. Boleh saya bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Ya. Lagi pula kan di Taiwan itu kan hukum benar-benar dijalankan. Bukan berarti di Indonesia nggak dijalankan. Ya tahu sendiri lah. Saya nggak bisa jawab. Tegas ya. Kalau maksudnya sekarang tegas aja gitu. dengan tidak pakai masker, tadi naik kereta, Iya. ada baca itu kan? Iya. Ya, Ancaman itu Iya. kalau boleh saya baca, saya artikan itu bukan 15.000 loh bukan sekarang. himbauan lagi Iya. kalau gitu. 15.000 itu 15 kali 5 berapa itu? Hampir 8 juta loh. Iya. 8 jutaan nggak pakai masker. kebetulan minggu kemarin itu kita juga kan ada keluhan juga dari anak-anak pelabuhan di tepatnya di wilayah Tamsui lah. Tamsui, Gitu, ya. Taipei. Jadi ada salah satu anak buah kapal, dia berangkat nggak tahu, pulang juga nggak tahu, harus ada berlaku pakai masker itu. Oh, kayak gitu. Dia itu ketakutan, bagaimana nanti saya didenda. Terus penyelesaiannya bagaimana? Ya, kalau saya bilang itu kan biasanya pemerintah Taiwan itu kalau itu kan baru diresmikan ya, baru diberlakukan. Baru ada himbauan gitu. Baru ada himbauan. Itu biasanya hanya peringatan doang. Tapi katanya udah dipotong mukanya. Jangan takut. Baik, ada usulan dari Adrik Sultonik nih. Kang usul gawe kaos tulisan mantap jiwa Pantura, gimana? Bisa dinyatakan nanti, bisa di. Kebetulan kita itu sudah dalam proses ya, kaos edisi 2020. Iya, yang insya Allah bulan 5 itu udah ada. Ada. Bulan depan. Iya, bulan Iya, depan. lagi proses. Jadi mungkin bisa masukan buat Iya. nanti FKP ya. Dikasih mantap jiwa Pantura. Mantap jiwa Pantura, setuju, mantap. Sangat inspiratif sekali. Kang Sule, bagaimana kemudian saya masih ada satu hal yang menarik lagi. Mengelola banyak orang seperti itu dengan beragam pikiran ya, beragam beda-beda ya, beda-beda pemikiran. Apa sih kiatnya kayak gitu? Piye carane lho kalau saya
Kalau saya orang wong loran ya. Iya, iya. Wong pesisir. Kalau bagi saya pribadi, kalau memang itu kan ada banyak pemikiran, otomatis kadang-kadang saya akui juga kadang-kadang ada perang urat saraf. Enggak perang mulut ya. Kalau perang mulut itu perangnya pakai mulut. Tidak terbayangkan bagaimana perang urat saraf seperti itu. Menyatukan perbedaan itu gimana caranya? Kalau kita untuk menyatukan perbedaan itu kalau kita nggak ada titik temu, paling kita keputusan diserahkan ke sesepuh. Ada sesepuhnya? Ada. Siapa boleh disebut dan salam untuk sesepuhnya? Untuk Kang Kopral sama Kang Tori juga, Kang Tommy juga, ada 3 orang. Posisi mereka bertiga ini masih di Taiwan atau sudah masih. Sekarang kalau lagi di Yangme itu lagi acara itu ada sesepuh juga hadir. Terus sesepuh Kang Tommy, alhamdulillah dia itu giat, suka bersilaturahmi sekarang. Sekarang beliau sedang bersilaturahmi ke Yuan Lin. Salam buat sedulur Yuan Lin. Ya, silahkan sampaikan salam. Silakan Yuan Lin. Masih di Yuan Lin. Kalau yang saya lihat di postingan tadi malam sih bakar-bakar sate. Iya. Aromanya nyampe di HP loh. Iya, kebetulan itu tadi yang di Yangme itu sedang kami itu per 3 bulan sekali apa 2 bulan sekali itu korwil itu ya nggak diwajibkan sih, nggak harus. Mereka itu ya sewajib-wajibnya itu berkumpul dengan keluarganya untuk menjaga silaturahmi itu ya diadakan nyate kayak gitu. Nyate ngobrol-ngobrol santai. Biasanya pertemuannya itu terpusat di mana? Biasanya. Ya tergantung korwil mana yang mengadakan. Yang bersedia ya, gitu ya. Bersedia. Oke. Kita hanya bisa menyetujui saja. Jadi supaya korwil dari Taipei lah mau mengadakan acara, mengundang semua korwil termasuk pengurusan kita juga untuk hadir, ya kita hadir. Jadi bukan kita yang menentukan, mereka yang menentukan. Satu lagi pertanyaan Kang Sule dan Kang Abi, untuk tahun ini ada nggak acara segede kemarin tahun 2019? Kalau sekarang kita juga masih mikir-mikir juga. Saya juga mikir berat ini. Ya, berat. Untuk gimana nanti karena ada COVID-19 ini. Karena pandemi seperti ini. Iya. Tapi kita untuk menjaga itu kita juga sudah menggodok siapa sih untuk acara tablik akbar kita kan tiap bulan 11. Oh, positif ya tiap bulan November ya. November. Tiap bulan 11 kita sudah ya masih digodok juga mubaliknya siapa, bintang tamunya siapa. Tapi masalah jadi apa tidak ya kita kembali lagi ke peraturan Taiwannya juga. Baik. Gitu. Yang pasti masih dalam rencana ya. Kalau pandemi wabah ini sudah berlalu, berarti jadi. Oh jadi. Terima kasih atas kehadiran Kang Sule dan juga Kang Abi. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sejak awal stay tune dan pantengin di channel FSC Care. Dari Kang Sule dan juga Kang Abi yang sudah meluangkan waktu bergabung di acara tentang kita adalah tentang kita, mau tentang siapa lagi, tentang migran Indonesia di Taiwan. Bukan hanya pekerja saja, bukan hanya siapa kamu siapa saya, tapi kita gitu. Dan kemudian kita terkumpul tentang kita dalam satu acara seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih Kang Abi. Terima kasih Kang Sule. Untuk yang sudah share dan sudah membagikan siaran langsung ini, saya Aang Doang mengucapkan terima kasih dan jangan lupa teman-teman bisa langsung menghubungi inbox FSC Care jika menemukan atau menemui teman yang sedang kecelakaan, sedang tertimpa musibah atau sedang sakit, langsung bisa menghubungi di inbox FSC Care. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam acara yang berbeda dan waktu yang sama nanti. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.